While I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever. Voila, check over me, into the top, to the top, and top, and top, and top. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Enggak canda, serius. Kita di sini akan belajar tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Selamat menyaksikan. Hai, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme. Dampak dari imperialisme dan kolonialisme memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Oke, kita di sini akan membahas dampak dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek pendidikan. Yang pertama, aspek dalam bidang politik. Dalam bidang politik, penguasa Belanda melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau Divide et Impera. Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia, ia melanjutkan kebijakan Daendels dengan sedikit memodifikasi kebijakannya, seperti Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan atau prefektur, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Bupati dilepaskan dari kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun, dan bupati berada di bawah perintah seorang residen. Raffles juga mengadakan perubahan peradilan. Pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica. Dengan jabatan tertinggi yang dapat dipegang oleh masyarakat di Bumi Putra adalah bupati, wadana, dan pati. Pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif, di strukturnya pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dan demografi di Indonesia pada masa kolonial. Pada masa pemerintahan Daendels telah terjadi perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Masa pemerintahan kolonial, kekayaan menjadi tujuan utama. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari petani berupa pajak. Grootpotsweg atau Jalan Raya Pos, jalan yang dibuka pada masa Daendels, pemerintah Hindia Belanda. Jalan ini dibangun sebagai sarana untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pembuatan Grootpotsweg mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Akan tetapi, pembuatan Grootpotsweg mendapatkan keuntungan, yaitu memudahkan akses perdagangan.
Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan sistem ini menyebabkan hubungan antara raja dan kawulanya, patron klien, menjadi hubungan bersifat komersial. Sistem ini telah dibuka kemerdekaan ekonomi, perdagangan bebas pun mulai dilakukan, dan kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa Jawa dan di daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Sistem ekonomi uang terus berkembang. Setelah Raffles diganti, muncullah perbankan yang masuk ke Hindia Belanda sejak tahun 1828. Masuknya perbankan ditandai dengan didirikannya di Java Bank di Batavia pada 24 Januari 1928, kemudian diikuti oleh bank-bank lain. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme yaitu munculnya kota-kota baru disertai dengan jaringan transportasi, jalan kereta api. Perkembangan transportasi dan kemajuan komunikasi berdampak baik pada ekonomi masyarakat karena pasar sudah semakin luas. Sistem ekonomi kapilatis mulai bangkit. Masyarakat Indonesia mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang diekspor ke pasar dunia. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Mulai dikenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. 2. Mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia serta dibangunnya sarana-prasarana pertanian dan perkebunan. 3. Dibangunnya sarana-prasarana transportasi kereta api dan pelabuhan-pelabuhan yang berdampak baik terhadap perekonomian. 3. Dampak di bidang sosial budaya. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Bangsa Barat ingin memberantas bangsa. Hal ini dapat dilihat dengan cara menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Berkembangnya sosial budaya. Para penguasa pribumi telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan kolonial sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsawanannya. Dominasi bangsa Barat di Indonesia telah menanamkan nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Budaya Barat yang cenderung dipaksa berhasil menggeser nilai-nilai budaya seperti nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, dan unggah-ungguh atau budi pekerti luhur. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya berkembangnya agama Kristen. Hal ini tentu sejenak menimbulkan kultur shock di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Namun dalam berkembangnya masyarakat mampu beradaptasi sehingga menambahkan khasanah keragaman di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bidang sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Berikut dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya. A. Membantu status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, Asia, dan Timur Jauh dari kaum pribumi. B. Struktur penguasa lokal yang lenyap. C. Westernisasi penyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak terlepas dari politik etis. Politik etis memiliki 3 program, salah satunya pendidikan. Belanda memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan, hanya golongan bangsawan saja yang dapat mengikuti pendidikan. Dalam menunjang pelaksanaan pengajaran di tingkat rendahan, yakni pengajaran untuk Bumi Putra, pemerintah kolonial membuka sekolah guru di berbagai daerah, antara lain
di Surakarta pada tahun 1852, di Bukit Tinggi pada tahun 1858, di Tapanuli pada tahun 1864, dan di Bandung pada tahun 1866. Sekolah ini diperuntukkan oleh kaum bangsawan saja. Berikut beberapa sekolah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pertama, Europees Leger School. Sekolah ini diperuntukkan bagi keturunan Belanda, Eropa, dan rakyat Indonesia dari kalangan terpandang. ILS menerapkan lama studi sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. ILS pertama kali didirikan pada tahun 1817 hanya untuk warga Belanda. Kedua, Holland English School. Hampir sama dengan ILS, HIS merupakan sekolah yang mempunyai jenjang sama dengan sekolah dasar. Pertama kali didirikan pada tahun 1914. Sekolah ini memiliki masa studi 7 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia, keturunan bangsawan, dan keturunan tokoh terkemuka. Ketiga, Wollins Chinese School. Sekolah ini pertama kali didirikan pada 1908. Sekolah ini didirikan oleh kolonial untuk anak keturunan Tionghoa yang berada di Hindia Belanda. Masa studi 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Yang kelima, Algemene Middelbare School atau AMS. AMS merupakan sekolah pendidikan menengah umum pada masa Hindia Belanda. Tingkatannya di atas mulu dengan masa studi 3 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan menggunakan bahasa Belanda. Yang keenam, Muger Burger School atau HBS. HBS merupakan lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Masa studinya adalah 5 tahun dan menggunakan bahasa Belanda dalam proses belajar mengajar. Melalui pendidikan HBS selama 5 tahun setelah HIS atau ILS akan lebih pendek menempuh pendidikan dasar dan menengah daripada melalui mulu dan AMS. Biasanya anak yang masuk HBS adalah dengan intelektual yang tinggi. Yang ketujuh, Schlegel School. Schlegel School merupakan sekolah rakyat yang berada di daerah dengan masa studi 5 tahun. Lulusan dari sekolah ini disamakan dengan lulusan HIS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Biasanya, Schlegel School merupakan lanjutan dari sekolah rakyat yang berada di desa dengan masa studi 2-3 tahun. Yang kedelapan, Stovia. Stovia merupakan sekolah pendidikan dokter lanjutan dari mulu dengan masa studi sekitar 7 tahun. Sekolah ini mengalami perkembangan hingga saat ini masih menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dampak dari perkembangannya yaitu sebagai berikut. A. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga bekerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.